Di pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan cara mengentri setup awal untuk perusahaan PT Surya Sejahtera. PT Surya Sejahtera ini bergerak di perusahaan dagang. Nah, Mayop yang kita gunakan adalah aplikasinya Mayop versi 18. Langsung saja, karena Ibu sudah membuat sebelumnya, maka kita hanya perlu memilih pilihan open, kemudian kita cari filenya. Poin penting saat mengisi informasi perusahaan yang harus kalian ingat adalah di sini. Company name-nya tidak boleh dikosongkan. Nama PT-nya harus diisi, nama perusahaan, nomor telepon, fax, dan emailnya. Kemudian, saat mengisikan konversi MON dan current financial years, itu juga harus tepat dan benar. Ketika kalian salah mengisikan di sini, kalian harus membuatnya atau mengulangnya kembali. Nah, pastikan di sini konversi MON-nya bulan Desember tahun 2019, kemudian current-nya tahunnya 2019, dan last MON in financial years-nya bulan Desember. Kalau informasi ini sudah sama, berarti sudah betul. Langkah selanjutnya, ketika kalian sudah mengisi informasi awal, adalah kalian membuat daftar akunnya. Poin penting ketika kalian membuat daftar akun di sini. Untuk kelompok aset, ada 3 akun bawaan dari aplikasi Mayop yang harus kalian edit. Undeposit fund, kemudian general check account, dan trade debitor. Undeposit fund-nya harus diganti menjadi casing bank, general check account-nya menjadi petty cash, dan trade debitornya menjadi account receivable. Kemudian di akun liability, hanya 1 akun yang perlu kalian edit, yaitu trade creditor. Trade creditornya harus diganti menjadi account payable. Jika kalian sudah mengisi semua atau membuat daftar akunnya semua, langkah selanjutnya adalah membuat kartu piutang. Di menu card file, kemudian kita pilih card list. Kemudian kita pilih untuk poin customer-nya. Masukkan semua customer dari PT Surya Sejahtera dan jangan lupa untuk menambahkan customer tunai. Di sini khusus untuk menampung semua transaksi penjualan tunai. Jadi kita buatkan nama customer-nya tunai. Nah, saat mengisi customer ini, pastikan kalian mengisi profilnya dengan benar. Kemudian di poin selling detail, jangan lupa sell layout-nya kita ganti menjadi item karena perusahaan kita bergerak di dalam perusahaan dagang. Kemudian yang kedua, tax code-nya harus NT, freight tax code-nya juga harus NT, dan karena ini tunai, maka payment is due-nya adalah COD atau cash on delivery. Tetapi kalau pembeliannya secara kredit, kita lihat contohnya di sini untuk toko anggrek, selling detailnya kita sesuaikan dengan syarat penjualan kita. Nah, untuk syarat penjualan di PT Surya Sejahtera, di sini tercantum bahwa termin pembayarannya adalah 1/10 net 30. Jadi kita masukkan di sini untuk payment history-nya kita pilih in a given of date,
kemudian diskon dirinya 10, balance due day-nya 30, diskon for early payment-nya 1%, dan amount change for late payment-nya 1%, denda keterlambatannya 1%. Gitu. Dan apabila dia membayar lebih cepat, mendapatkan diskonnya 1%. Nah, itu. Kemudian, jika semua customer sudah terisi semuanya, masuk ke bagian supplier. Sama, di bagian supplier ini juga kita harus menambahkan satu supplier tunai khusus untuk menampung semua transaksi pembelian secara tunai. Pada dasarnya sama ketika mengisi customer. Di point buying detailnya jangan lupa di sini payment history-nya COD, tax code-nya NT, freight tax code-nya NT, dan purchase layout-nya item. Bagaimana untuk pembelian secara kreditnya? Kita ambil contoh satu di sini untuk PT Gelora, supplier Gelora. Sama, purchase layout-nya item, tax code-nya NT, freight tax code-nya NT. Kemudian kita lihat syarat pembeliannya. Untuk pembelian di sini termin pembayarannya 2/10 net 50. Jadi jangan lupa pembeli akan mendapatkan potongan sebesar 2% apabila membayarnya lebih cepat. Nah, payment history-nya kita pilih ini given of A, diskon D-nya 10%, balance due day-nya 50%. Kemudian diskon for early payment-nya 2%. Kalau untuk denda keterlambatan khusus untuk supplier, kita tidak bisa mengentrinya secara otomatis. Jadi nanti kita memasukkannya ketika ada transaksi pembeliannya. Oke. Kemudian selanjutnya, kalau daftar akun sudah dibuat, kemudian daftar supplier dan customer sudah dibuat, kita membuat persediaan barang dagang atau inventory-nya di menu inventory, kemudian item list. Nah, di sini kita buat masukkan semua persediaan barang dagang kita. Di sini ada dua jenis persediaan, AK strip N06 dan AK strip N08. Ini di sini Ibu sudah memasukkannya. Nah, kalau belum, kalian tinggal pilih new, kemudian kalian isikan di sini nanti item numbernya, kemudian namanya apa, misalnya D, itu ya, sebagai contoh. Kemudian namanya apa. Kemudian, nah untuk poin di sini 3 poin ini harus kita checklist: I buy, I sell, I inventory. Untuk I buy this item kita pilih di sini COGS. Kemudian I sell itu sales. Kemudian I inventory this item itu adalah merchandise inventory. Kemudian kita pilih OK, gitu ya. Ini Ibu delete saja. Nah, sudah kita buat semuanya. Kemudian setelah semuanya, jangan lupa selanjutnya kita akan memasukkan saldo awal untuk neracanya di menu setup, kemudian balance, account opening balance, setup, balance, account opening balance. Nah, di sini kata kunci ketika kalian harus memasukkan akun opening balance adalah lihat akun kontrannya. Nah, di sini akun kontrannya ada allowance, kemudian ada
akun debt. Di sini building akun debt, kemudian vehicle akun debt, kemudian ada equipment akun debt. Semua penyusutan harus kita beri tangga minus karena dia akun kontra. Kemudian sales discount, purchase discount. Oke. Dan jadi ada 5 akun kontra untuk PT Surya Sejahtera ya. Sales discount, purchase discount, dan semua akun debt. Satu lagi allowance, bukan 4 berarti, tapi 6 akun kontranya. Nah, kalau sudah dimasukkan semua, pastikan di sini out of balance-nya harus 0, gitu ya. Kalau sudah 0 berarti neraca saldonya antara posisi debit dan kreditnya kalian sudah betul mengentrinya. Kemudian untuk mengisikan saldo piutang sama langkahnya. Setup balance, kemudian kita pilih di sini customer balance. Nah, pilih customer yang akan kita isi. Nah, di sini jangan lupa memasukkan invoice-nya, tanggalnya, kemudian nominalnya. Nah, kata kunci untuk di pengisian customer balance adalah ketika kalian sudah mengisi semua saldo awal masing-masing customer, terakhir ada keterangan congratulations, artinya kalian sudah berhasil mengisikan saldo customernya. Kalau belum ada keterangan seperti itu, di sini out balance-nya belum 0, maka ketika mengisikan saldo piutang kalian masih salah. Untuk saldo hutang juga sama seperti itu. Kemudian untuk memasukkan saldo inventory di sini, card inventory, masukkan di sini, kemudian adjust inventory. Tapi sebelum memilih inventory, kalian harus setting untuk metode persediaan barang dagangnya. Yang kita gunakan di sini apa metodenya? Nah, di PT Surya Sejahtera persediaan barang dagangnya menggunakan average. Nah, berarti kita pilih gambar timbangan ini average. Kalau menggunakan LIFO, maka kita pilih yang gambarnya tangan ini, last cost. Di Mayop hanya tersedia 2 metode persediaan, average cost dan last cost. Untuk LIFO-nya tidak disediakan di aplikasi Mayop. Nah, kalau sudah terisi semuanya, pastikan kalian cek company data auditornya. Di menu account, kemudian pilih company data auditor, kemudian kita next. Next, periode start date-nya ingat 1/1/2019 sampai end date-nya 31 Desember 2019. Kemudian kita run review. Next. Run review lagi. Apabila sudah checklist seperti ini, berarti data yang kalian masukkan sudah betul semuanya. Nah, kalau sudah selesai seperti ini, sebelum masuk ke transaksi, kita harus setting pajaknya dulu. Jangan lupa setting pajak. Di menu list, tax code, kemudian kita pilih GST, Good and Service Tax-nya. Kita pilih di sini GST ya. Pastikan untuk lingkup for tax collected-nya adalah PPN outcome atau VAT out. Kemudian lingkup for tax paid-nya adalah PPN income atau VAT in. Dan di sini PPN-nya sebesar 10%. Oke, kalau sudah semua langkah-langkah ini dilakukan, kita bisa lanjut ke bukti transaksinya. Jangan lupa langkah-langkah untuk mengentri perusahaan pada awal seperti ini. Begitu cara mengentri data awal untuk perusahaan PT Sejahtera. Berikutnya kita bisa